Kalau kita tadi sudah bersama menyaksikan greetings yang disampaikan secara langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia di Jerman, Pak Fauzi Bowo. Ada bagian kita juga menyimak rekan kita yang biasa juga menyampaikan informasi dari beberapa titik di Eropa, begitu, khususnya mungkin di Jerman. Ada Miranti Hirschman ini yang sudah langsung bergabung bersama kami dari Nuremberg, Jerman. Selamat malam waktu tanah air, Miranti. Selamat malam. Bagaimana suasana di sana? Saat ini saya berada di Nuremberg, Jerman, dan bertepatan di pameran makanan organik, dan bapak-bapak dari ibu-ibu di sini ingin mengucapkan pameran makanan organik, dan bapak-bapak dari ibu-ibu di sini ingin mengucapkan sesuatu. Silakan bapak-bapak, 1, 2, 3. Ya, ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang membawa rempah-rempah dari seluruh Nusantara untuk dijual di Eropa. Terima kasih bapak-bapak. Terima kasih. Pemirsa, saat ini di Frankfurt, Jerman, yang menjadi tamu agung di pameran ini, dan tentunya Ibu Wahyu akan menyampaikan harapan dan ucapan buat pemirsa TV One. Silakan Ibu. Selamat ulang tahun TV One, selamat ulang tahun yang ke-7, semoga selalu sukses. Harapan kami sebagai salah satu warga masyarakat Indonesia di Jerman, kiranya TV One tetap menjadi salah satu pilar demokrasi dan di dalam menyebarkan berita-berita yang cukup seimbang dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih dan sekali lagi selamat ulang tahun. Semoga makin jaya dan tetap menjaga pilar demokrasi Indonesia. Baik, Miranti Hirschman, langsung dari Nuremberg, Jerman. Terima kasih. Kalau tadi pesannya Miranti, Balkis, Bang Effendi Ghazali, tetap menjaga pilar informasi. Nah, kita sudah bersama dengan pilar hukum, ya kan? Bersama kita saat ini. Kalau 7 keberhasilan KPK tadi sudah kita simak bersama, Pak Arief, memandang KPK, Pak Arief. Silakan, Pak Arief. KPK banyak keberhasilan yang sudah dicapai dan kita semua apresiasi, terutama dalam rangka penegakan hukum korupsi. Dan itu juga tidak terlepas peran Polri, sebagaimana tugas KPK diantaranya adalah supervisi dan koordinasi. Jadi kalau boleh saya contohkan, ada 3 yang kami berikan dukungan kepada KPK. Yang pertama, penyidik-penyidik yang ada di KPK sebagian dari Polri. Kemudian penugasan-penugasan KPK dalam rangka penggeledahan, termasuk pengawalan di seluruh Indonesia, itu kami berikan backup. Bahkan kami memberikan direktif kepada seluruh Kapolda untuk memberikan atensi terhadap pelaksanaan tugas ini. Kemudian yang kedua, kita tahu semua ketika ada tokoh-tokoh, pelaku-pelaku koruptor di luar negeri yang harus ditangkap. Apakah di Singapura saat itu, inisialnya saya sebut G saja, atau sampai di Kolombia sana? Sampai di Kolombia juga inisialnya N, itu Polri yang nangkap. Itu Polri yang nangkap, setelah kami tangkap, kami serahkan ke KPK. Nah, kemudian juga yang lain khusus di kantor KPK setiap hari itu ada anggota Polri. Ada anggota Polri yang melakukan pengamanan. Ya, Tapi saya mau dengar dari Mas Johan. Mas Johan, lampu sorot sedang ada di KPK, sedang ada di Polri. Tapi KPK sendiri untuk kemudian mendewasakan dirinya sebagai institusi pemberantasan korupsi yang luar biasa saat ini? Ya, gini. Saya mau kesempatan ini saya ingin gunakan untuk menjelaskan pada publik ya. Dalam usia yang ke-10 tahun KPK tentu masih banyak yang perlu diperbaiki. Ada hal-hal dalam kacamata saya karena saya orang lama di KPK ya. Ada beberapa hal yang saya kira yang kemudian bisa menimbulkan pro kontra atau suasana yang saat ini terjadi. Kita ngomong belak-belakan saja. Yang satu yang perlu diperbaiki di KPK adalah bagaimana cara berkomunikasi, baik itu lembaga dengan lembaga maupun personal-personal yang ada di KPK. Termasuk pimpinannya. Ini yang kemudian membuat menurut saya persoalan-persoalan yang kadang-kadang sangat rawan itu bisa muncul dan gejolaknya kadang-kadang kita tidak bisa prediksi. Ya seperti sekarang ini. Yang kedua yang ingin juga saya sampaikan adalah seleksi pimpinan KPK. Dari analisa saya bahwa ada hal-hal yang juga berpengaruh dalam kaitan dengan
menjalankan roda KPK. Betul. Karena di KPK itu pimpinan tertinggi yang melaksanakan organisasi KPK itu pimpinan KPK. Yes. Semua apakah pencegahan, penindakan itu by direction oleh pimpinan. Kalau nggak ada pimpinan lumpuh. Makanya tadi kemarin beberapa kali saya sampaikan, kalau pimpinan KPK tersangka semua, kemudian menjadi nonaktif, maka lumpuh KPK. Itu kenyataan. Fakta. Bukan mengada-ada gitu ya? Bukan mengada-ada saya. Itu karena itu kalau kita taat hukum ya, di Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, pasal 32 ayat 2, itu jelas disebut bahwa seorang pimpinan KPK ketika menjadi tersangka, maka dia diberhentikan sementara. Nonaktif. Nah, kalau semua tersangka nonaktif semua, siapa yang menjalankan itu yang menurut saya yang pesan yang harus disampaikan, ya? Sehingga ke depan ini semoga ada juga parlemen mendengar, kemudian Bapak Presiden yang kita cintai juga mendengar, bahwa proses itu juga harus dicermati bersama ke depannya ya. Kalau mau membangun hubungan antara KPK dengan tidak hanya dengan Polri saja, tapi juga dengan Kejaksaan, dengan Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Ini saya hanya mengomentari tentang tadi kan tidak ada pertanyaan soal kekurangan kan, dari Polri ngomong kekurangan, saya ngomong kekurangan, saya sampaikan itu kekurangan. Kalau kelebihan kan tadi udah banyak orang yang ini ya. Dukungan publik sangat luar biasa ke KPK. Semua mata ditor ke KPK. Ada sesuatu sedikit di KPK maka rame lah. Betul. Tidak hanya media tapi publik juga. Nah, jangan sampai ini kedepannya ini harus di reinstall kembali ya menurut saya. Kalau itu komputer itu udah diinstal. Iya, mulai. Mas Johan, tadi menarik poin di mana Mas Johan bilang ini masalah komunikasi ya, Bang. Anda expertnya di sini. Komunikasi internal antara media dan lain-lain, apa yang dihadapi oleh KPK Polri? Sebetulnya mungkin pemirsa berharap saya ngomongnya sedikit saja karena tadi saya malah disuruh duduk di tengah, ternyata enggak. Ini keberhasilan kita semua, keberhasilan TVN juga. Pasti pemirsa senang sekali melihat betapa KPK dan Polri ternyata bukan cuma bersanding, tapi mereka sama-sama menyatakan banyak yang bisa dilakukan bersama dan itu sangat serius seperti tadi ya. Kita tahu misalnya prestasi KPK itu menyelamatkan uang negara 273 triliun. Tetapi itu tidak mungkin diperoleh tanpa kepolisian. Dan banyak lagi prestasi-prestasi kepolisian yang jumlahnya triliunan juga yang kita tidak mungkin belum direkap, tapi bersama-sama mereka bisa maju ke depan. Nah, betul tadi ada beberapa hal yang disebut soal komunikasi. Pasti misalnya pada teman-teman kepolisian, saya juga dosen sebetulnya di sana ngajar juga. Tapi poin saya adalah begini, bagaimana membuat kepolisian kita dicintai publik? Perlu dijawab nggak? Enggak, ya benar. Bagaimana membuat kepolisian kita dicintai publik sama seperti kecintaan publik terhadap KPK pada saat ini kan harus nyata gitu. Nah yang kedua, betul sekali kata Pak Johan Budi, misalnya ya, saya berpikir sekarang ini kalau dalam bentuk-bentuk komunikasi yang agak lebih sederhana, misalnya mengumumkan tersangka, barangkali cukup kepala bagian pemberitaan. Nah, itu kan akan nggak tahu saya nanti antara lain misalnya. Lalu bagaimana misalnya membuat selama masa rekrutmen pimpinan KPK itu dijamin bahwa mereka selama menjabat itu betul-betul bebas dari kemungkinan kriminalisasi. Misalnya saya katakan diajukan 2 bulan sebelumnya, siapapun yang punya perkara terhadap mereka harus berdiri dan menuntut pada waktu itu. Kalau tidak akan dikenakan selama 4 tahun itu, hanya bisa dikenakan sesudahnya. Nah, terus ditambah lagi tadi mungkin usulan saya ya, tetap harus ada dewan etik yang tetap begitu. Tidak hanya dibentuk sewaktu-waktu. Jadi rakyat kalau merasa ada masalah bisa mengajukannya gitu. Saya sih menunggu nih jawabannya yang pertanyaan nomor 1 tadi tuh ya. Iya. Bagaimana begitu Pak Arief polisi ini bisa dicintai layaknya mungkin KPK. Sementara ini kan faktanya demikian gitu ya Pak Arief ya. Mencintai itu memang sulit. Mencintai polisi itu sulit. Karena walaupun bagaimana masyarakat yang melakukan kejahatan ditangkap oleh polisi tidak akan mungkin mencintai polisi. Tapi kami ingin masyarakat itu mempercayai polisi, dipercaya polisi untuk melakukan tugasnya, Harkam Tipmas, pelayanan dan penegakan hukum. Jadi kalau dicintai itu mungkin agak sulit, kalau menurut saya. Tapi itu nanti dapat jadi bonus Pak. Artinya kalau sudah dipercayai pasti dicintai, dijamin. Dipercaya dulu. Kami ingin dipercaya dulu oleh masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian. Nah, mungkin baru dicintai. Baik, kalau Mas Johan sendiri merasa dicintai nggak? Ini ambigu pertanyaannya. Tapi merasa dicintai nggak KPK ini? Apa namanya? Kita tanggal 14 soalnya. Pas ya tanggal 14.
Tapi gini juga, di kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan bahwa karena ada tuduhan KPK menghalang publik gitu ya, dukungan publik, bagaimana publik yang juga punya peran ya di negara yang demokratis ini kemudian datang ke KPK kan nggak mungkin kita tolak. Mereka menyatakan dukungan lo ini real oleh publik ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, waktu peristiwa tahun kapan itu yang Oktober itu ya, itu lewat SMS saja oleh teman media itu begitu banyak orang ke KPK karena memang ya itu nggak, saya juga nggak tahu. Jadi peran media lah di sini ya. Tanya ke publik ya. Tapi tadi Pak Arief sampaikan memang benar KPK itu butuh Polri. Betul. Dan Polri juga butuh KPK menurut saya sama. Di dalam konteks menjalankan tugas, keberhasilan yang tadi disampaikan itu ada peran di sana Polri. Bukan karena ada Pak Arief ya. Saya itu ngomongnya terang-terangan. Jadi kalau nggak benar ya kita ngomongin nggak benar gitu. Jadi misalnya kemarin ya lagi hiruk pikuk ini Pak Arief. Mungkin Pak tadi saya udah di off air saya sampaikan. Waktu hiruk pikuk yang sekarang rame itu kita waktu penggeledahan di Jawa Timur itu dibantu sama Polri. Oh, yang kasus Bangkalan ya? Bangkalan itu ada tim dari Polri yang mengawal kita. Artinya sekali lagi sering saya sampaikan antar lembaga itu tidak ada persoalan. Yang ada adalah orang-orang punya masalah di Polri, ada orang-orang punya masalah di KPK. Jangan sampai dieskalasi itu menjadi persoalan lembaga. Banyak yang dipertaruhkan. Tapi seperti sampaikan 2014 ada 23 triliun, Pak. Kerjasama Polri dengan KPK. Tidak worth it ini, Pak. Orang baru tidak worth it. Nah, saya ingin Pak Arief sedikit nih, suara Pak Arief menanggapi apa tadi disampaikan oleh di hari, saya akhirnya menyebut juga di hari kasih sayang inilah begitu Pak Arief setuju lah. Gimana Pak Arief? Ya, salah satu contohnya ini. Jadi ini kan dalam situasi hiruk pikuk tadi Pak Budi katakan. Jadi hiruk pikuk ini jangan terus ditanggapi negatif oleh masyarakat. Ketika polisi datang banyak di KPK, ada dalam tanda petik akan menggeledah KPK. Tidak. Polisi datang banyak ke KPK dalam rangka mengamankan KPK. Karena hari itu akan ada dua kelompok masyarakat yang kontraproduktif gitu. Baik, Bang Ege tadi sedikit ya ngomongnya. Saya terakhir saja mengatakan jangan sampai kita kan memang kelihatan enak mesra di hari Valentine ini, tapi tercerabut dari hiruk pikuk yang sesungguhnya. Dalam hiruk pikuk itu kita mengharapkan bahwa presiden yang kita cintai itu dengan cepat mengambil sikap karena apa? Selalu ada tarik-menarik antara struktur dan individu. Kalau perhatiannya lebih ke individu, akan terganggu strukturnya. Saya berharap kemesraan ini betul-betul terlihat karena yang diselamatkan itu lembaganya. Betul Pak ya? Lembaga ini bisa duduk bersama-sama ke depan dan itu kita tunggu. Mudah-mudahan pemandangan ini kecepatan dari Bapak Presiden kita ya yang kita butuhkan. Terima kasih Mas Johan Budi, terima kasih juga Mas Arya Pak Arief ya di sini sudah hadir di 7 tahun ya TV One mengudara di nomor 1 di mata publik ini. Harapannya dua lembaga ini terus akur dan juga TV One juga berada di dua lembaga ini juga. Kita menunggu untuk terus menangkap peristiwa keberhasilan Polri dan juga KPK. Baik, ada baiknya mungkin kita saling bersalaman. Iya dong, salaman ya. Kita selalu salaman. Ini ada apa? Salaman aja. Kalau saya dengan Bang Kis sertifikat saya kenal dengan KPK dan Polri. Gimana sih kalau Polri dan KPK kalau misalnya dilihat disaksikan publik saat ini untuk ya berjabat tangan mungkin Mas Johan. Kita nggak ada persoalan. Jabat tangannya biasa. Terima kasih Pak Arief, terima kasih juga Mas Johan. Bang Ege masih sama kita ya Bang Ege ya. Kita masih ada tamu istimewa Pak Arief, Mas Johan. Ini ada tamu istimewa juga yang hadir di program kita. Tahan dulu Pak Arief dan juga Pak Johan Budi silakan mungkin bergabung. Jenderal tamu istimewa kita Panglima TNI akan bergabung juga bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Ada Pak Arief dari Polri dan juga Mas Johan Budi mungkin bisa. Ini ada Pak Arief, ada Mas Johan. Kita akan berbincang ya dengan Panglima TNI, tapi saat lagi pemirsa tetap di TV One untuk menyaksikan program kami nomor 1 di mata publik. Selamat ulang tahun yang ke-7 TV One. Semoga TV One